Arkadaşlar, nasılsınız? Ketemu lagi sama saya Erna Hojia di Turk Celsius. Dan hari ini kita akan lanjutkan latihan soal yang minggu kemarin ya sempat terputus. Nah, kita untuk mengingatkan lagi, kita ada di nomor 6 ya sekarang. Di nomor 6 itu ada di bagian ini. Nah, kemarin kita udah bahas yang sebelah kirinya, yang ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kanan yang ini ya. Oke. Seperti biasa, kita lihat rumusnya di bagian paling atas sebelah sini ya. Nah, ini mungkin akan sedikit lebih kecil, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya ya, dan teman-teman tetap bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Oke, nomor 8. Kita ada di sini ya. Nomor 8. Ini soalnya. Derya ve Zainab Zayıf. Zayıf itu artinya adalah kurus ya. Nah, Derya ve Zeynep zayıf. Onlar şişman. Nih, mereka tuh kurus. Berarti şişman itu gendut ya. Şişman itu gendut. Nah, Derya dan Zeynep kurus katanya. Mereka gendut apa? Not ya. Mereka gendut tidak. Mereka tidak gendut gitu. Onlar itu yang ini. Minggu lalu saya sempat jelaskan kalau onlar bisa pakai ler atau tidak pakai ler, dua-duanya betul ya. Jadi Derya ve Zeynep zayıf. Onlar şişman apa? Değil ya. Onlar şişman değil. Yang ini ya, onlar itu di sini. Onlar şişman dan dia negatif, berarti yang ini. Dia negatif, berarti yang ini. Onlar şişman değil. Atau kalau mau ditambahkan ler juga boleh. Onlar şişman değil ler. Nah, gitu. Dua-duanya betul ya. Terus nomor 9. Nomor 9, ini kita hapus dulu. Nah, nomor 9. Evi miss. Nomor 9 ini ya. Evi miss. Miss itu berarti bis ya. Bis. Evi miss. Nah, belakangnya itu ini. Dia punya jelek. Maafin. Nah, dia punyanya si bis. Evimis, Ev itu rumah, Evim itu rumahku, Evimis itu rumah kami ya. Evimis okula, okul itu sekolah, ditambah a jadi okula, ke sekolah, to school. Evimis okula, rumah kami ke sekolah. Uzak itu jauh ya. Uzak bla bla bla. Nah, uzak apa? Karena dia harus ada satu kata di sini. Jadi yang paling memungkinkan adalah kita menyimpan satu kata di situ ya. Jadi si titik-titik ini menuntut ada satu kata tambahan. Katanya apa? Kata tersebut adalah kemungkinan besar kita bisa simpan misalnya yang olumsus. Karena di sini nggak ada tanda interrogatif, jadi kita nggak bisa pakai soru ya. Dia mintanya adalah kalimat positif, tapi berarti di sini harus ada tambahan satu kata. Yang memungkinkan untuk penambahan satu kata itu adalah olumsus atau kalimat negatif. Jadi evimiz okula uzak değil ya. Rumah kami ke sekolah nggak jauh gitu ya. Nomor 10. Sis, kelihatan gak sih? Saya hapus dulu ya. Oke, nah ini nomor 10 yang ini. Sis burada, sis itu kalian, Anda, banyakan boleh atau satu orang dan orang asing ya. Jadi sis, Anda, begitulah. Sis burada itu di sini, yabancı itu orang asing. Yabancı itu orang asing atau foreigner. Jadi sis burada yabancı, Anda di sini orang asing. Nah, ini harus ada satu kata. Kalau ada tambahan satu kata di sini, ini kemungkinan besar, ingat ya. Jadi kalau ada satu kalimat, dan ini sebetulnya kalimat ini sudah pernyataan, tapi dia menuntut tambahan di belakang, biasanya di belakang ini akan kata yang bersifat negatif. Biasanya begitu ya. Jadi ini kan sebetulnya udah jadi satu kalimat nih. Sis burada yabancı. Kamu di sini orang asing. Ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Biasanya sih negatif, tetapi tidak selalu. Terserah ya, teman-teman mau membuatnya dia jadi positif atau kalimat negatif itu boleh, yang jelas bukan tanda tanya. Nah, kalau misalkan kita ikuti
insting kebanyakan yang dia menunjukkan sebagai kalimat negatif, ini akan menjadi siz burada yabancı değil, değil, ada tambahannya. Apa? Karena ini sis. Nah, sis dia itu belakangnya pasti ada ini. Sinis, 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 sinis. Gitu. Kalau kita mau bikin jadi kalimat olumsuz berarti siz burada yabancı değil sinis. Nah, kenapa saya pilihnya yang negatif? Karena memang walaupun ini bisa dibentuk positif atau negatif ya, saya pilih negatif karena ini kalau kita apa istilahnya teh, kalau saya memakai budaya Turki, orang Turki itu biasanya menganggap orang asing itu bukan orang asing, paham gak sih maksudnya? Jadi mereka kalau ke foreigners itu benar-benar nganggap kayak saudara, apalagi foreignersnya itu orang muslim, jadi mereka tidak pernah menganggap siapapun sebagai orang asing. Maka mereka selalu bilang sis burada yabancı değilsiniz ya, gitu, kayak gitu, kamu tuh di sini bukan orang asing gitu, jadi santai aja, nggak usah sungkan, nah kayak gitu. Oke, jadi saya pilih contoh kalimatnya negatif. Siz burada yabancı değilsiniz. Kamu di sini bukan orang asing. Terus gimana kalau mau dibikin kalimat positif? Kamu di sini tuh orang asing, kayak kayak dia tuh pingin apa ya? Pingin menyadarkan kita bahwa kamu tuh orang asing, harus tahu diri, misal ya. Itu boleh. Jadi kalimatnya akan siz burada yabancı, tinggal tambahin ini. Yabancı karena dia vokal tebel jadi ikut. Yabancısınız. Siz burada yabancısınız. Kamu di sini tuh orang asing, gitu ya. Tapi ini kayaknya nggak ramah banget gitu. Oke, jadi boleh ya, mau positif ataupun negatif boleh. Yang jelas dia bukan interrogatif karena nggak ada tanda tanya. Lanjut ya, nomor 11. Nomor 11 ini, Ali, ada satu orang namanya Ali. Ali niçin Taksim'de? Ali niçin Taksim'de? Ali niçin itu sama dengan neden. Nah, ini artinya kenapa, why. Ya, jadi Ali niçin Taksim'de, kayak saya tuh kaget, misalnya Ali itu teman saya, tuh saya bilang, kok Ali ada di Taksim sih, gitu kan. Kenapa saya kaget? Karena, nah ini, onun itu kata ganti kepemilikan orang ketiga ya. Onun kayak his, her gitu. Onun okulu itu okulu itu sekolah ditambah u jadi objek. Onun okulu Beyazit itu nama tempat. Beyazita ini menunjuk kata tempat di Beyazit. Ali kenapa di Taksim? Sekolahnya dia, onun okulu, his school, Beyazita bla 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 bla. Ini ada dua kalimat, ada dua kata ya, nana gitu. Kok Ali ada di Taksim sih? Kayak gitu loh. Sekolahnya dia bukannya di Beyazit ya? Nah, kalau kita mau bikin kalimat kayak gitu gimana? Ali niçin Taksim'de? Oh, berarti orang ketiga ya yang ini. Nah, orang ketiga. Ali, karena kita lagi ngegosipin Ali nih. Ali niçin Taksim'de? Onun okulu Beyazit'ta. Apa nih? Nanana. Ada dua kata. Yang ada dua kata itu yang mana? Kalau misalnya setelah pernyataan kemudian dia di belakangnya menuntut ada tambahan dua kata, ini kemungkinan besar dia ada di sini, olumsuz soru. Nah, yang ini ya. Nah, jadi pernyataannya atau pertanyaannya akan seperti ini. Ali niçin Taksim'de? Onun okulu Beyazit'ta değil mi? Bukannya sekolah dia di Beyazit ya gitu. Bukannya kampusnya di Beyazit ya. Kok sekarang ada di Taksim? Jangan-jangan dia lagi main-main nih. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya untuk yang nomor 11 itu adalah onun okulu Beyazit'ta, ada dua kata ya. Değil. Onun okulu Beyazit'ta değil mi? Nah, itu. Oke, bisa ya. Nomor 12. Nomor 12 itu Kardeşim. Kardeş itu siblings, saudara. Im itu petunjuk kata benim, my siblings, kayak saudara saya tapi dia tetap kan orang ketiga walaupun saudara saya. Kalau orang ketiga berarti kita memakai ini twing. Nah, berarti kita pakainya o.
Oke. Nih, CO. Jadi kita lagi ngomongin juga orang ketiga. Kardeşim bugün, saudara saya hari ini FD di rumah. FD bla bla bla. Terus kalimat lanjutannya adalah onu itu dia ya, maksudnya onu dia. Onu aramayın, arama itu mencari, nelepon lah gitulah boleh. Yen itu ke kamu ya, jadi kayak apa sih, nanti kita belajar lah di depan. Ini adalah kalimat larangan halus. Jadi onu aramayın, arama itu mencari, apa ya, aramak itu mencari, aramak repot ya, ini mau bahasa Turki verbnya begini, aramak, yemek, içmek gitu, mek gitulah pokoknya. Nah, onu aramayın, ara itu mencari, mayın itu adalah kata larangan halus untuk kepada orang kedua. Onu aramayın, jangan cari dia, atau jangan telepon dia, atau jangan hubungin dia gitu ya. Tapi kalau misalnya ini konteksnya rumah, berarti kan kayak ada temennya saudara kita nih mau main ke rumah, tapi saudara kitanya lagi pergi, makanya kita bilang Kardeşim bugün evde değil. Misalnya ada yang mau apa ya mau apel gitu misalnya ke rumah, terus tapi saudara kita lagi nggak ada, jadi dia mau ke rumah ngapain gitu kan, kita bilangin Kardeşim bugün evde değil. Ya nih jawabannya langsung kejawab deh ya, gimana sih nah ini Kardeşim bugün evde değil, onu aramayın, saudara saya lagi nggak di rumah ya hari ini, jadi jangan cari dia, onu aramayın gitu. Bisa? Nanti diulangi pelan-pelan aja ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Nomor 13. Nah ini, sen di mana posisinya ini? Sen orang kedua. Kamu orang kedua. Sen psikolog. Emang bacanya kalau nggak salah agak begitu sih ya kalau di Turki kan, kalau kita mungkin bacanya di Indonesia psikolog.